Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya minta waktunya sebentar untuk wawancara tugas PPG tentang identifikasi masalah. Oke, bisa. Pertama, Ibu, akar penyebab dari kesulitan membudayakan membaca. Eh, kita yang kita bicarakan ini sekolah kita atau secara umum? Secara umum. Kalau secara umum, tapi mungkin kita bertolak dari sekolah kita lah ya, karena kita fokusnya di sini, yang kita hadapi di sini, otomatis ya mungkin yang kita bicarakan di sini ya. Sulitnya membudayakan membaca. Kalau menurut saya sulitnya membudayakan membaca, jadi ibaratnya kita membiasakan kepada anak untuk rajin membaca bagaimana caranya. Jadi bagaimana supaya menjadi budaya buat anak-anak kita. Mungkin salah satu penyebabnya karena kurangnya akses, seperti perpustakaan kita. Untuk kapasitas jumlah siswa yang begitu besar dengan kapasitas perpustakaan kita yang kecil, dia kurang seimbang. Mungkin itu salah satu penyebab utama. Kemudian mungkin buku-buku yang bisa diminati oleh siswa pun mungkin kurang sesuai. Jadi seperti kita lihat, perpustakaan tuh harusnya untuk jumlah siswa yang 1.400 ini kapasitasnya sekurang-kurangnya 3 kali kelas. Jadi ibaratnya kita ciptakan bagaimana ruangan perpustakaan itu senyaman mungkin supaya anak mau tidak mau kalau ada guru tidak belajar mungkin difokuskan ke perpustakaan cukup. Akhirnya anak-anak kalau tidak jadi tidak ada anak yang berkeliaran di mana-mana membaca. Dipaksa dulu anak membaca sehingga nanti bisa terbiasa, sehingga terciptalah budaya membaca. Mungkin begitu. Yang kedua ya Ibu, akar penyebab dari beberapa siswa tidak memahami materi. Kalau anak tidak memahami materi, memang ya berdasarkan pengamatan kita di kelas, dari hasil-hasil tugas yang mereka kerjakan, memang pada umumnya anak sering lari dari apa yang dipertanyakan. Mungkin itu penyebabnya. Karena apa penyebabnya anak tidak mungkin karena anak itu kurang rajin membaca. Memang hubungannya dengan membaca juga sih, iya kan? Itu saja. Yang ketiga ya Bu, penyebab kurangnya titik fokus dalam belajar. Anak tidak fokus ya. Kalau anak tidak fokus dalam belajar, pengalaman kita di kelas mungkin karena jumlah kita rombel terlalu banyak ya. Jadi kesempatan peluang anak untuk bercerita lebih besar. Tapi kalau seandainya mungkin anak jumlahnya sesuai dengan peraturan, misalnya kan kita rombelnya yang minimal kan 32. Mungkin kita lebih terarah ya. Ini kita jumlah kita sampai 42, 10 kelebihannya. Jadi kalau udah ribut, sulit kita menguasai kelas itu. Jadi mungkin salah satunya adalah karena jumlah siswa terlalu banyak, jadi anak kurang fokus, kemudian kegiatan-kegiatan di luar terkadang dia kurang terkontrol sehingga mengganggu konsentrasi belajar siswa. Yang keempat Ibu, penyebab rendahnya siswa dalam mengidentifikasi teks eksposisi dan deskripsi. Teks eksposisi itu Argumen. iya, teks yang berisi informasi dan argumen seseorang. Mungkin anak itu karena tadi yang hubungannya bagaimanapun sepertinya ini kehubungan membaca. Karena anak jarang membaca, jadi sulit dia berargumen atau memberikan pendapat. Dia tidak tahu apa yang harus dia komentari karena dia tidak membaca. Tapi kalau seandainya dia rajin membaca, otomatis akan ada ilmu pengetahuan di benaknya, sehingga kalau timbul masalah, otomatis yang berhubungan dengan apa yang ia pikirkan mungkin bisa nyambung, bisa dia komentari. Mungkin begitu. Kelima ya Bu, penyebab susahnya menjalin komunikasi dengan orang tua siswa. Kalau penyebab itu mungkin kalau berdasarkan pengalaman ya, karena orang tua siswa ini pada umumnya dia sibuk bekerja mencari uang untuk hidup. Jadi dia kurang perhatian terhadap anaknya jika kalau anaknya diserahkan full pada sekolah. Jadi kalau ada terjadi masalah apa-apa dengan anaknya, orang tua banyak yang beralasan saya tidak bisa, saya sibuk, saya kerja. Jadi itulah yang membuat mungkin salah satu yang membuat bahwa kita hubungan komunikasi kita ini sulit dengan siswa, dengan orang tua. Ini yang
belajar. Ya sama tuh seperti nomor itu tadi yang tadi pertanyakan ya, sebagian siswa tidak fokus belajar. Yang ketujuh, penyebab metode pelajaran problem solving memerlukan alokasi yang panjang dibanding dengan metode lain. Karena begini ya, kalau problem solving itu kan memecahkan masalah. Jadi anak tuh mungkin tidak teridentifikasi di pikirannya mungkin untuk masalah seperti ini bagaimana cara langkah-langkah apa yang tepat untuk memecahkannya. Mungkin itu. Yang kedelapan terakhir Ibu, penyebab kurangnya efektif dalam menggunakan media. Media itu berarti bagi guru ya. Sepertinya iya. Ya kalau bagi guru ya mungkin seperti yang sudah saya lakukan dulu, saya pernah membuat video pembelajaran. Itu memang butuh waktu yang lama, kemudian berulang-ulang, kemudian kita edit, jadi waktunya lama sekali. Jadi mungkin itu yang membuat guru itu enggan untuk membuat media pembelajaran seperti video itu, karena memang video pembelajaran itu sangat efektif dan bermanfaat untuk ke depan. Cuman cara membuatnya lama. Karena kita sekolah ini kan pulangnya sore sampai jam 4 sore. Dan memang pulang jam 3, tapi terkadang guru kan menyelesaikan tugas banyak sekali, masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan sekolah. Jadi waktu itu tidak ada, pulang di sekolah nanti ya sore, udah sore pulang, malam istirahat, banyak pekerjaan yang lain. Karena kita sebagai, apalagi kita perempuan ini tugasnya dia melayani. Ya kan, melayani suami, melayani anak-anak. Jadi ibaratnya waktu itu sudah mepet sekali. Jadi mungkin kesulitan waktu, saya rasa mungkin itu ya. Waktu yang tidak cukup untuk membagikan waktu bagaimana supaya kita bisa membuat media yang baik. Jadi mungkin kalau tanpa media yang pernah saya lakukan ya, kita memang jarang sih menggunakan itu kan, karena kita sudah coba. Jadi guru tuh mungkin satu tanpa media dia bisa, mungkin dengan metode yang lain ya, metode yang lebih mudah, mungkin seperti metode jigsaw, dia lebih mudah kan, seperti metode saintifik dia lebih mudah kan. Nah, kalau menurut saya itulah. Mungkin bisa ditambahkan kalau ke siswanya. Kalau ke siswa media itu memang sangat efektif. Mungkin siswa itu akan lebih mudah memahami materi yang disampaikan ketimbang tidak menggunakan media. Ya, Nah, itu saja. terima kasih Ibu. Ya, sama-sama.